teman-teman, jadi kali ini kita akan menyelesaikan dua soal mengenai gaya dan medan listrik, di mana soal pertama itu mengenai gaya total pada muatan uji akibat 3 muatan titik. Nah, berdasarkan soalnya dapat diketahui ada 3 muatan titik, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Kemudian ada muatan uji Q sebesar 100 mikrocoulomb. Nah, diketahui di sini kan ada 3 muatan titik, Q1, Q2, dan Q3 ini yang besarnya masing-masing adalah 20 mikrocoulomb, sehingga kita ubah ke satuannya 20 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, jadi Q sama dengan 100 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb, dan kita menggunakan konstanta coulomb, dimana K sama dengan 9, K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per coulomb kuadrat. Selanjutnya, langkah pertama kita akan menentukan vektor vektor jarak dari masing-masing muatan titik ke muatan uji Q. Nah, vektor jaraknya dicari menggunakan posisi titik tujuan dengan posisi titik asal. Nah, nanti setelah didapatkan vektor jarak R1, R2, dan R3, kita akan menghitung panjang atau magnitudo vektornya menggunakan rumus Pythagoras. Dari perhitungan, langsung saja dari perhitungan menentukan vektor jarak dari Q1 ke uji Q. Di sini vektor R1 sama dengan 0 dikurang 9 sumbu X ditambah dalam kurung 0 minus 10 sumbu Y ditambah 3 dikurang 0 arah sumbu Z. Nah, sehingga vektor R1 sama dengan minus 9 arah sumbu Y ditambah 3 arah sumbu Z. Nah, kemudian mutlak vektor R1 sama dengan akar dalam kurung minus 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga hasilnya akar 90. Nah, begitupun cara menentukan vektor jarak dari Q2 ke uji Q ini sama seperti dari Q1, sehingga pada vektor R2 ini didapatkan hasil akar 109. Begitupun menentukan vektor jarak dari Q3 ke uji Q ini didapatkan hasilnya akar 65. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gaya coulomb dan vektor satuannya secara terpisah untuk setiap muatannya. Nah, besar gaya dicari menggunakan rumus hukum coulomb, sedangkan arahnya ditentukan oleh vektor satuan. Nah, setelah itu baru kita kalikan besar gaya dikali vektor satuannya. Nanti diperoleh F1, F2, dan F3. Nah, di sini besar gaya, kita menghitung besar gayanya terlebih dahulu untuk F1 sama dengan K dikali Q1 dikali Q per R1 kuadrat, sehingga 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung 20 kali 10 pangkat min 6 dikali dalam kurung 100 dikali 10 pangkat min 6 per 90, hasilnya 0,2 dengan satuan Newton. Kita akan menghitung vektor satuannya. Di sini vektor satuan AR1 sama dengan minus 9 arah sumbu X ditambah 3 arah sumbu Z dibagi akar 90 sama dengan minus 0,9487 sumbu X arah sumbu X ditambah 0,3162 arah sumbu Z. Maka F1 yang diperoleh adalah vektor F1 sama dengan dalam kurung minus 0,1879 arah sumbu X ditambah 0,0632 arah sumbu Z Newton dalam satuan Newton. Nah, begitupun untuk menghitung gaya akibat Q2 dan Q3. Pada Q2 didapatkan hasil vektor F2-nya sama dengan 0,1265 arah sumbu X dikurang 0,0949 arah sumbu Y ditambah 0,0474 sumbu Z dengan satuan Newton. Nah, untuk hasil dari menghitung gaya akibat Q3 didapatkan hasil vektor F3 sama dengan dalam kurung minus 0,2748 arah sumbu Y ditambah 0,0343 arah sumbu Z Newton. Nah, kemudian kita akan menghitung gaya total dan besar gaya total. Di sini kita menjumlahkan semua komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dari penjumlahan. Nah, kemudian diperoleh vektor gaya F total. Nah, untuk mengetahui nilai atau besar gayanya kita harus mengkuadratkan masing-masing hasil komponennya. Dijumlahkan lalu nanti kita akan mengakarkannya. Sehingga di sini F total, di sini untuk rumus F totalnya, vektor F total sama dengan vektor F1 ditambah vektor F2 dan ditambah vektor F3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita menjumlahkan dulu komponen sumbu X-nya,
sehingga pada sumbu fx didapatkan hasil minus 0,0632 dan hasil penjumlahan dari komponen sumbu y didapatkan minus 0,3697 dan hasil dari komponen sumbu z adalah fz sama dengan 0,1449, sehingga dapat kita tulis vektor f total sama dengan minus 0,0632 sumbu x dikurang 0,3697 sumbu y ditambah 0,1449 sumbu z Newton. Nah, kemudian kita akan menghitung besar gaya totalnya. Jadi di sini ada mutlak f, mutlak vektor f sama dengan akar dalam kurung minus 0,0632 kuadrat ditambah akar minus 0,3697 kuadrat ditambah dalam kurung 0,1449 dalam pangkat 2. Didapatkan hasil 0,402 Newton. Jadi besar gaya total yang didapatkan adalah 0,402 Newton. Selanjutnya kita akan ke soal yang kedua, medan listrik akibat dua muatan garis datar hingga, yang dimana sejajar sumbu Z. Di sini kita memiliki dua muatan garis dengan rapat muatan seragam yang disimbolkan dengan rho L atau rapat muatan garis sebesar 4 nanocoulomb per meter atau 4 kali 10 pangkat minus 9 coulomb per meter. Nah, kemudian di sini ada posisi muatan garis pertama di Q1, muatan kedua di Q2, dan kita diminta mencari medan listrik total pada titik P, di mana titik P ini ada 9, 0, dan 0. Nah, untuk konstanta yang kita gunakan ini 1/2 pi epsilon 0 sama dengan 18 dikali 10 pangkat 9. Nah, langkah pertama kita akan cari dulu vektor jarak dari posisi muatan garis ke titik P. Kita peroleh di sini ada vektor jarak R1 dan R2, lalu kita cari panjang masing-masing vektornya. Nah, panjang vektor R1 ini akar 181. Nah, sebelum itu bisa dilihat di sini menentukan vektor jarak dari Q1 ke P1, di mana di sini ada vektor R1 sama dengan dalam kurung 9 dikurang 0 dalam sumbu X ditambah dalam kurung 0 dikurang 8 sumbu Y ditambah 0 dikurang 6 sumbu Z, sehingga didapatkan hasil 9 arah sumbu X kurang 8 arah sumbu Y dan 6 arah sumbu Z. Nah, langsung saja ke panjang vektornya. Di sini R1 sama dengan akar 9 kuadrat ditambah minus 8 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat, hasilnya akar 181, dan hasil dari akar 181 adalah 13,454. Nah, untuk vektor satuannya itu vektor satuan AR1 sama dengan 9 arah sumbu X dikurang 8 sumbu Y dan 6 dikurang 6 sumbu Z per akar 181. Didapatkan hasil AR1 vektor satuan AR1 sama dengan 0,669 arah X dikurangi 0,595 arah Y dikurangi 0,446 arah Z. Nah, selanjutnya kita akan menghitung medan listrik E1 dan E2. Yang kita hitung medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan garis. Rumus medan listrik muatan garis adalah rho L dibagi pi epsilon 0 dikali jarak R, lalu dikalikan dengan vektor satuannya. Setelah kita substitusikan nanti nilai konstanta dan angka yang diketahui, akan kita dapati vektor medan listrik E1 dan vektor medan listrik E2. Nah, di sini rumus yang saya bilang tadi, langsung saja kita masukkan nilai dari persamaannya. 18 dikali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung 4 dikali 10 pangkat minus 9 per 13,454 dikali vektor satuan. Didapatkan hasil E1 sama dengan 5,351 arah vektor satuan. Kemudian vektor E1, sehingga vektor E1 ini sama dengan 3,58 arah X dikurangi 3,18 arah Y dikurangi 2,39 arah Z dengan satuan volt per meter.
Nah, sama seperti menentukan vektor jarak dari Q1 ke P tadi, langkah penyelesaiannya sama. Jadi didapatkan di sini panjang vektornya itu akar 149 atau 12,207, dan didapatkan medan listrik akibat Q2 ini vektor E2 sama dengan dalam kurung 4,35 arah X ditambah 3,86 arah Y dikurang 0,97 arah Z dengan satuan volt per meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung medan listrik total dan besar medan listrik total. Nah, untuk mencari medan listrik total dengan menjumlahkan vektor E1 dan E2 berdasarkan masing-masing komponen sumbunya. Sama seperti langkah penyelesaian pada nomor 1 tadi. Nah, kemudian didapatkan vektor medan listrik total E-nya nanti. Untuk mencari nilai atau besar medan listrik totalnya, kita menggunakan rumus magnitudo, yaitu seperti pada soal nomor 1 tadi, akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Nah, hasil akhirnya nanti akan kita lihat di sini dulu. Di sini ada medan listrik total dengan rumusnya vektor E sama dengan vektor E1 ditambah vektor E2. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan menyamakan dulu, akan menjumlahkan komponen sumbu X-nya. Di sini pada PX didapatkan hasil 7,93 dan pada komponen sumbu Y 0,68 dan sumbu Z min 3,36. Sehingga di sini kita masukkan nilainya vektor E sama dengan dalam kurung 7,93 arah X ditambah 0,68 arah Y kita dikurang 3,36 arah Z dengan satuan volt per meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besar medan listrik totalnya. Mutlak vektor E sama dengan akar dalam kurung 7,93 kuadrat ditambah dalam kurung 0,98 kuadrat ditambah dalam kurung minus 3,36 kuadrat, sehingga didapatkan hasil akar 74,60. Nah, akar dari 74,60 ini adalah 8,64, sehingga besar medan listrik total yang didapatkan 8,64 volt per meter. Nah, seperti itu langkah penyelesaian untuk kedua soal mengenai gaya dan medan listrik. Sekian dari saya, jika ada kesulitan silahkan bertanya. Sampai jumpa di video berikutnya.